mendengarkan podcast ini. Di dalam kehidupan umat perjanjian lama, ternyata sudah ditemukan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya. Seperti yang termuat di dalam Mazmur pasal 42, pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Mazmur pasal 27, pemazmur mengatakan Tuhan adalah terangku. Terang itu lambang sukacita, lambang kebahagiaan bagi orang Yahudi. Terang, yang dalam bahasa Ibrani-nya or. The Lord is my light. Tuhan adalah terangku. Bagi umat perjanjian lama yang orientasi berpikirnya masih pada pemenuhan kebutuhan jasmani, ada di antara mereka yang bisa menjadikan Tuhan kebahagiaan. Ini hal yang cukup menakjubkan, saudaraku. Dan tentu kalau Tuhan menjadi kebahagiaannya, mereka akan berusaha untuk membelanya, berusaha untuk mengasihi dan memilikinya. Namun sebenarnya hal seperti ini juga bisa kita temukan dalam hidup orang-orang beragama lainnya, saudara. Orang-orang yang fanatik, yang ekstrim terhadap Allah atau Tuhan yang diyakini dan ajaran yang dipercayai. Sebagai buktinya, sekarang ini ada orang-orang yang rela meninggalkan rumah, rela menjadi buron, tidak malu berstatus teroris, DPO, daftar pencarian orang, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi kepentingan, keyakinan atau Tuhan atau Allah yang diyakini. Ini semua fakta-fakta real, saudara. Berarti orang-orang ini menjadikan Allah atau Tuhan yang diyakini lebih berharga dari istri, dari keluarga, lebih berharga dari kenyamanan, bahkan lebih berharga dari nyawanya sendiri. Kalau ada orang-orang yang bisa menjadikan agama dan Allahnya seperti itu sebagai kebahagiaannya, dan mereka bisa begitu fanatik terhadapnya, bagaimana kita terhadap Tuhan Yesus? Seberapa kita sungguh-sungguh sudah fanatik terhadap Tuhan, saudaraku? Dibandingkan orang-orang ini seharusnya kita malu, saudara. Betapa tidak berartinya, betapa miskinnya sikap kita selama ini terhadap Tuhan. Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya, rela meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri, dalam segala hal disamakan dengan manusia, menderita taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Demi kita. Demi menjadi tebusan bagi kita. Apakah sikap kita terhadap Tuhan sepadan dengan sikap dan pengorbanannya terhadap kita? Kalau umat perjanjian lama belum mengenal Injil, belum mengenal Allah secara lengkap, sebab pengenalan akan Allah secara lengkap dibawa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan kepada siapa anak itu menyatakannya. Kita memiliki Injil yang membuka wawasan kita, mengenal kehidupan, mengenal Allah, mengenal kebenaran lebih lengkap. Seharusnya kita memiliki kedalaman menjadikan Tuhan kebahagiaan kita lebih dari mereka. Lebih dari mereka. Jadi kalau kita belum memiliki fanatisme terhadap atau bagi Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan
belumlah proporsional, belumlah benar. Kita belum menjadikan Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. Mudahlah untuk mengatakan bahwa Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Mudahlah mengatakan seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku merindukan engkau. Mudah, saudaraku. Tetapi apakah ada tindakan konkret? Ada simptomnya, ada gejalanya, ada ekspresinya, ada terjemahannya, ada peragaan konkret dari kehidupan seorang yang memperlakukan Tuhan secara pantas. Sebab banyak orang tidak membuka ruang hidupnya secara memadai. Sehingga imannya kepada Tuhan Yesus belum tepat. Tuhan hanya menjadi Tuhan secara imajiner. Apa yang dikatakan mengenai Tuhan bukanlah atau belumlah Tuhan yang nyata, yang real. Seakan-akan Tuhan seperti mati. Tuhan hanya fantasi. Orang yang ekstrim dengan Tuhan itu nampak, saudara. Tidak bisa, tidak, pasti nampak. Orang tidak mungkin bisa menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Apakah dia fanatik terhadap Tuhan atau tidak. Pasti nampak. Kalau seseorang mencintai orang lain, saudara, itu nampak. Tidak bisa tidak. Kalau cintanya dalam, dia fanatis, wah lebih nampak lagi. Tidak mungkin tidak nampak, tidak mungkin. Makanya dengan mulut mengaku orang selamat, betul? Hati percaya. Pasti kelihatan, saudaraku. Kalau seorang pendeta seperti saya, fanatismenya terhadap Tuhan itu sudah kelihatan. Dari mimbar saja sudah bisa kebaca, saudaraku. Fanatismenya terhadap Tuhan. Dulu saya tidak fanatis, tapi pintar ngomong, saudara. Dari perkara kecil nampak orang ini fanatisnya enggak sama Tuhan. Contohnya begini. Misalnya saya sedang bicara dengan mic ini, terus mic-nya nggak bunyi. Gimana reaksi saya? Udah kelihatan dia tidak fanatis terhadap Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan yang ada di situ. Anda jangan berkata, oh enggak Pak. Oh, orang yang fanatis terhadap Tuhan itu dalam segala hal harus menunjukkan keagungannya sebagai anak Allah. Lagi khotbah lalu ada anak hilir mudik. Itu anak siapa itu? Anak siapa itu? Fanatisme orang terhadap Tuhan itu kelihatan. Kalau fanatismenya orang-orang beragama ditunjukkan dengan membela keyakinan agamanya, membela Allahnya dengan menjadi teroris misalnya. Meninggalkan kampung halaman, pergi ke negara lain hanya untuk setor nyawa, jadi pejuang. Kalau kita tidak usah begitu dan tidak boleh begitu, apa yang kamu ucapkan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu lakukan? Harus tidak meleset. Harus tidak meleset. Sudah, jangan banyak bicara. Tuhan berkata kamu harus mencintai Tuhan lebih dari nyawamu sendiri. Lebih dari perasaanmu. Lebih dari egomu. Saya kalau mendengar khotbah saya 4-5 tahun yang lalu, saya malu, saudara. Karena yang mendengar adalah pelakunya. Dia bisa membaca yang khotbah. Nih, sombong di mimbar. Nih, nyerang orang nih. Sekarang pun masih kadang-kadang sombong atau nyerang orang. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh bergumul. Memiliki setiap kata yang benar, sikap hati yang benar, gerak pikiran perasaan yang benar. Kalau Bapak Ibu ngotot, walaupun jatuh bangun. Dan herannya ada saja salahnya. Setiap hari itu ada saja salahnya. Aduh, ada saja salahnya.
Ada saja salahnya. Aduh, kenapa ngomong itu ya? Kenapa sikapku begitu ya? Ada saja salahnya. Tapi kalau Bapak Ibu betul-betul bergumul untuk menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercelah, cirinya Bapak Ibu bisa nangkap. Apa? Anda semakin optimis bisa sempurna. Kita jadi lebih yakin aku bisa sempurna. Kalau dulu kita sudah merasa baik, saudaraku, tapi kita tidak yakin bisa sempurna. Kita berkata nanti sempurnanya di surga. Begitu kita jatuh bangun lagi, salah bertobat lagi. Kita makin yakin, aku bisa sempurna ini. Hal ini tidak bisa sudah mengerti kecuali Anda mengalaminya. Buktikan. Nah, kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, tidak mungkin kita tidak bisa jadi sempurna. Sombong amat, Pak. Saya bicara bukan sebagai orang yang sudah sempurna, tapi orang yang belajar untuk sempurna dan telah mengalami jatuh bangun. Dan fakta yang kita temukan, pengalaman yang kita dapati ketika kita bergumul untuk menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, kita makin yakin bisa sempurna. Makin yakin, saudaraku. Harus melewati tahapan-tahapan yang sulit. Kalau saudara melihat orang main flute, niupnya saja bisa nggak bunyi. Tapi kalau saudara terus tiup tiap hari, Anda makin yakin aku bisa niup. Karena saya belajar flute. Ngerti. Wah, nggak bisa nih, sulit nih, bunyi aja nggak. Tapi bisa. Saudara harus belajar terus. Ini bentuk fanatiknya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke gereja Rehoboth, satu yang diharapkan dan dirindukan oleh Tuhan, you berubah. Berubah. Sikapmu berubah. Setiap kata yang kamu ucapkan berubah. Dulu kita sama orang berangasan, saudara. Sekarang coba sabar. Sabar. Kalau kita menghadapi orang yang lebih kuat, itu lebih mudah dari menghadapi orang yang lebih lemah. Yang lebih lemah, gua injek lu, gua pecat lu, gua buang lu, gampang. Itu sebenarnya lebih sulit malahan ngadepin yang begini. Kalau ngadepin orang yang lebih kuat, kita berkata, ya Tuhan, lindungi aku. Tapi ngadepin orang yang lebih lemah, aduh Tuhan, tolong lindungi aku. Lindungi apa? Kalau menghadapi orang kuat, kita berkata, Tuhan lindungi aku dari orang ini. Tapi menghadapi orang yang lemah, kita berkata, Tuhan lindungi aku dari diriku sendiri. Iya. Kalau di jalan kita ngadepin marinir-marinir muda yang masih berangasan, menyingkir saja dan berribut dengan orang-orang yang lagi dilatih berkelahi begini. Dia nggak punya musuh, kita dijadikan telenan. Harusnya. Tapi giliran ketemu bemo, ketemu bajai, pinggir loh. Lihat tuh satpam itu, security. Nggak semuanya begitu. Kalau ketemu kita, bos, jalan. Tapi ketemu orang jual gorengan, jalannya kurang cepat lewat galnya aja. Cepet. Aduh bener. Masa kita kayak satpam, kayak security yang bengkok itu? Coba saudaraku. Jadi keadaan sulit bagaimanapun dalam hidupmu harus dijadikan sarana melatih kesempurnaan. Kalau dulu kita lihat ibu-ibu yang dianiaya suami yang kasar, main pukul, selingkuh, main judi. Aduh, susah hati kita berkata, Tuhan, tamat riwayat ibu ini. Tapi sekarang kita lain. Bu, jadikan ini sarana ibu memandang Tuhan dan mencari Tuhan. Jadikan Tuhan kebahagiaan ibu. Kalau punya suami sempurna, sayang, ganteng, kaya, ibu berkata, suamiku, my husband is my life. Sekarang ibu berkata, the Lord is my life. Suami-suami yang ketemu istri yang menganiaya dia. Karena kalau istri ya, duitnya banyak, lebih pinter, galak,
itu bisa menganiaya dengan banyak hal, dengan perkataan, sikap, bisa. Suami mau selingkuh nggak berani, karena nggak laku juga. Mau menyimpang nggak berani. Istrinya cantik, mulus, nggak mau dipegang. Cantik pakai rok mini cantik, wah suami mau pegang deh. Suami dia, aduh, ya Tuhan. Nah sekarang kita ketemu suami seperti ini, kita berkata, Bapak jangan merana. Katakan Tuhan kebahagiaanku. Kalau Bapak menjadikan Tuhan kebahagiaan Bapak, Bapak akan mencari warna hidup bagaimana menyenangkan Dia. Berubahlah. Ibu-ibu yang kayak begini berubahlah. Kamu punya laki itu ya, itu satu-satunya laki yang boleh sentuh kamu. Jangan, siapa mau sentuh aku? Wani piro. Berubahlah di sini ya. Ini menantu-menantu yang kepada mertua bengis, terancam kalau datang ke rumahmu, engkau merasa bisa duit suamimu yang kurang diambil mertua. Jadi begitu muncul itu mertuamu, kamu udah kayak bulldog. Kan ada anjing yang nyeret kakinya itu loh. Tapi mertuanya kan sayang cucunya. Nih, itu barang simpan di mana? Kalau saudara datang, berubahlah. Ya besok ke kantor jangan terlambat. Bangun pagi tidurnya jangan telat. Dalam segala hal. Anak Allah itu anak-anak yang agung. Tidak mungkin Allah Bapa punya anak yang cuma status anak, tapi martabatnya bukan martabat Bapak. Allah Bapa pasti punya anak-anak yang bermartabat Bapaknya, yang mencintai Bapaknya, yang setia loyal kepada Bapaknya, yang menjadi keharuman, keagungan Bapak bagi manusia di sekitarnya. Pasti begitu. Mau berubah? Ibu-ibu yang tadi hari ini bertobat. Nanti pulang bawalah makanan kesukaan suamimu waktu masih bulan madu. Pedak pete. Jadi bawa pedak pete, pulang ke rumah, istri suami bilang, loh kamu bawa apa? Kamu masih ingat kesukaanku? Ya iyalah. Oh aku pikir kamu udah lupa, Mam. Enggak lah. Kamu kok beda ya? Iyalah. Kalau dia berubah. Suami yang gak mau ke gereja bisa berubah, saudara. Kalau tadinya, dia berkata, gua kagak mau ke gereja. Bini gua ke gereja kayak setan kelakuannya. Bahkan lebih jahat dari setan dia. Begitu berubah, Mimi, apa? Besok aku ikut kamu. Kemana? Kan minggu. Ya mau kemana? Ke gereja. Loh, benar? Iya, aku mau ikut gerejamu. Kan berubah, saudaraku, ya. Berubah. Tapi bapak-bapak mesti jangan marah dulu kalau istri begitu, ya sudah. Kan ada bapak-bapak berkata begitu sama saya. Berubah, amin. Kalau Anda tidak berubah, awas ya. Jangan cuma pintar ngomong, teologi, doktrin. Kelakuanmu yang dirubah. Tapi sekarang mungkin ada yang belum berubah. Jadikan Tuhan kebahagiaanmu, ya. Kesenanganmu. Jangan cari kesenangan sendiri. Gue benci sama mertuamu apa? Gue gak mau gue disitu lagi, mau apa? Nah ini kan cari kesenangan sendiri. Itu beda, saudara. Kita kan sudah mulai berubah, saudara. Terus dalam segala hal. I love you, Mom. I love you, Mom. Terus saya begitu. Mom, I love you. Gitu. Akhirnya pergi ke itu. Banjarmasin, Surabaya ke Jakarta. Itu, saudaraku. Nah, waktu saya malam lagi bengong gitu, tengah malam. Anak saya perempuan yang semester 3 ini datang, Pap, kenapa? Teman saya bunuh diri, Pak. Kenapa? Itu loh, Pap, yang di berita itu teman waktu SMA. Oh, laki-laki. Bukan pacar, teman biasa. Dia itu juara, Pak.
pinter sekolahnya, bunuh diri. Dibunuh orang kali, biasa orang-orang pinter otaknya juga cerdas. Enggak, Pak, bunuh diri. Oh, rupanya karena perempuan, ditinggal pacarnya katanya, bunuh diri. Itu belum tentu membahagiakanmu, kan begitu. Kok bunuh diri loh? Emangnya hanya dia yang bisa pakai lipstik? Aduh, bodoh bener sih. Aduh, bodoh bener. Saudara juga bisa bunuh diri loh. Bunuh diri di kekekalan. Anda cari kesenangan sendiri. Nih, waktu kita masih kecil, kita itu mempunyai mainan kesukaan kita. Karena memang sifatnya anak-anak main-main kan gitu, saudara. Apakah ini mainan berguna atau tidak? Ya, nggak masalah. Yang penting menyenangkan, kan begitu. Tapi setelah tua kita mesti udah ngerti dong. Kesenangan ini berguna nggak? Pakai. Betul nggak? Kalau kita masih bodoh, pilih kesenangan dunia terus, nyenengin emosi, nyenengin perasaan, madum kita bunuh diri, saudara. Kita pilih menjadi sempurna. Jaga perasaanmu, jaga mulutmu. Saya aja masih gagal, saudara. Bahkan banyak gagal, saudara. Baru-baru ini saya berdoa ya, tiba-tiba ucapan satu kalimat yang saya sendiri kaget. Loh, kok saya bisa ucapkan kalimat itu? Saya berdoa begini, saudara. Di akhir doa saya berkata, Tuhan, aku minta apa yang tidak kuingini dan yang tidak dapat kulakukan. Loh, ngomong apa aku? Siapa sih orang yang mau mematikan keinginan, mematikan nafsu total, mau sempurna? Kita kan mau, ya ada senang-senang dikit lah, mau model lah atau apa, kan begitu. Tapi aku pilih yang tidak kuingini, yang tidak bisa kulakukan. Aku mau sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita punya nalar dong, jangan tua-tua kita bodoh dong. Kalau aku tetap senang seperti ini, mudah aku bunuh diri kayak anak tadi itu. Dia mau senangkan, puaskan dirinya dengan bunuh diri. Jangan dong. Aku pilih Tuhan. Waktu kita sudah banyak sia-sia untuk kesenangan kita sendiri. Telah banyak waktu yang sia-sia. Aku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan kutunda membuktikan cintaku dengannya. Fanatik kita itu satu, menyenangkan, memuaskan Tuhan. Kalau barang saudara cintai, pas saudara bela apapun, dengan cara apapun, amin. Kalau itu pribadi, Anda pasti mau membahagiakan dia, betul? Seberapa kita fanatik dengan, ayo berubahlah, saudara. Sangat menguntungkan. Itu kehidupan, saudaraku. Kalimat lagu ini yang awal adalah, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan kutunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku
sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pasanganmu belum bertobat. Jangan mengkhianati dia. Biar aja. Begitu you pegang dia, set. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Begitu, saudara. Amin. Kalau ibu-ibu di sini memiliki suami yang belum bertobat, tidak bertobat akan jahat, jangan mukamu jadi seperti ayam kena flu burung, kusut, jelek, kecantikanmu jadi pudar. Ya biarin deh. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita buat hidup Tuhan. Kita buat Tuhan itu hidup, bukan di alam imajiner. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus membuka seluas-luasnya ruang kehidupan untuk Tuhan. Ruang hidup saudara. Ya. Ruang hidup saudara. Buka. Harus sengaja sadar di program minggu ke gereja. Siang ketemu keluarga makan-makan, tidur siang sebentar. Jam 6 ikut PA. Di program. Habis PA anak-anak ajak makan. PA cuman 1,5 jam kebaktian, 1,3/4 jam, 2 jam paling lama. Udah. Di program besok pagi ke kantor aku tidak boleh terlambat. Harus bangun jam 5. Aku mau ketemu Tuhan dulu. Ketemu Tuhan itu indah sekali, saudara. Percayalah, saudara. Sediakan waktu 30 menit untuk Tuhan. Indah sekali, saudara. Sungguh, saya nggak tahu bagaimana membagi hal ini. Jadi kalau sudah jam doa ya, saya balik mandi dulu, bersih-bersih gitu. Mandi bersih rapi. Jam 10:30 misalnya, semalam tuh. Sudah mandi-mandi rapi, bersih. Saya mulai taruh gitar, mulai siap. Saya berlutut, aduh. Ini tempat yang paling membahagiakan. Terus hampir tengah malam selesai. Mau tidur masih memikirkan Tuhan. Memikirkan Tuhan. Saya mikir semalam bahwa pemerintahan Tuhan Yesus itu sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala, berarti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat Abraham. Hanya waktu itu nggak dikenal. Yang dikenal dengan Yahweh Elohim. Terus merenungkan betapa hebat kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Allah yang maha agung, saudara. Pagi bangun kita mulai siapkan diri bertemu Tuhan. Indah. Kalau buru-buru ya udah 15 menit. Kalau lama bisa 45, 1 jam. Minimal 30 menit. Tiap hari. Karena mau dengar? Ini penting. Mau dengar? Kalau kita tidak ketemu Tuhan seperti itu, kita mudah berbuat dosa. Kita mudah emosi, mudah meledakkan perasaan, mudah ngomong sembarangan, mudah bercanda sembarangan. Tapi hadirat Tuhan itu pasti mempengaruhi. Makanya kalau kita jadi baik atau benar pun, semua karena anugerah. Bukan karena kebisaan kita. Tapi sekecil apapun respon kita harus ada. Harus saudara sediakan ruang hidup saudara. Ada PA, suara kebenaran. Hadirlah saudara. Minggu depan tanggal 19 hari Sabtu itu saudaraku dari pagi sampai siang. Saudara ikut seminar kasih karunia. Ikut. Dari nyanyian pertama saya pimpin sendiri. Gak ada orang mimpin lagu. Saya mimpin, saya nyembah sendiri. Saya ngomong, saya pimpin nyembah sendiri.
Rasakan hadirat Tuhan itu, saudaraku. Saya tidak mau cuma seminar-seminar ngisi pikiran, tapi merubah. Demikian pula dengan apa yang saya sampaikan hari ini, merubah. Kita mesti berubah dalam seluruh kelakuan kita. Saya kira banyak Bapak Ibu yang berantakan di sini. Wataknya masih berantakan. Amin gak ya? Oh, udah baik, sorry. Udah baik atau masih berantakan? Masih, ayo kita berubah. Saudara harus berubah. Supaya jadi berkat dimanapun kita berada. Siapapun akan merasakan kebaikan kita. Kebaikan kita, kalau salah kita minta maaf. Apa ruginya sih? Dia begitu, nggak salah. Ya, lu nggak salah, dia tersinggung, you minta maaf. That's it, selesai. Kenapa? Orang dunia aja bisa begitu. Motivator-motivator aja mengajarkan begitu. Mau seorang Kristen nggak lebih baik? Kalau perjanjian lama bisa mengatakan, the Lord is my light. Dengan kualitasnya, kita juga bisa berkata, the Lord is my light. The same statement. Tapi beda kualitasnya, harus lebih fanatik. Fanatiknya bukan hanya sekedar menyerahkan nyawa, jadi teroris. Mati bagi Tuhan itu bisa lebih mudah dari hidup bagi Tuhan. Ini taruh pistol, Kristen atau bukan? Kristen, mati, selesai. Itu mati bagi Tuhan. Kalau hidup bagi Tuhan lebih susah. Hari ke hari, minggu ke minggu. Buktikan kamu anak Allah. Makanya harus dengan sadar kita mempersiapkan hidup kita untuk itu. Oleh sebab itu, saudara, hati kita harus kita gelorakan. Membara, kita harus buat membara mencintai Tuhan. Aku sih gak suka yang ini, aku suka yang ini. Aku lebih suka yang ini, bukan yang ini. Tapi ini menguntungkan, kupaksa aku mencintai ini. Lama-lama aku tidak mencintai ini lagi. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Fanatisme kita kepada Tuhan cukup ditandai dengan sikap hidup, perkataan mulut. Kau kuasai lidahmu, kau bisa menguasai banyak hal. Oleh sebab itu, satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan hari ini, bertekad mengasihi Tuhan. Karena Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, tidak terlintas di pikiranmu, Tuhan berikan bagimu, bagi mereka yang mengasihi. Anda bisa belum sempurna, atau Anda dalam keadaan belum sempurna, tapi Anda bisa mengasihi Tuhan. Dimulai dari mengasihi Tuhan. Kalau anak kecil begitu melek mata, suka mainan, nggak pakai analisa, berguna nggak berguna, dia tenggelam di situ, dia hanyut di situ. Kenapa? Menyenangkan. Kalau kita seperti anak kecil, senang, yang penting pikirkan kamu bunuh diri nggak di sini. Kamu terus hidup dalam kesenangan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Binasa. Kamu bisa binasa karena hal itu. Saudara, jangan sembarangan. Jangan sembrono. Kekekalan itu dahsyat. Mengapa tiap minggu terus dimotivasi? Supaya sidang jemaat Tuhan terus bertumbuh. Harus berubah, saudaraku. Harus berubah. Jangan seperti dulu datang ke gereja karena pendetanya hebat. Pendetanya luar biasa. Dekat banget sama Tuhan. Nanti didoakan. Saudara, kalau menjadi kekasih Tuhan, saudara pantas untuk diberkati, dilindungi, dijaga, dan diperlakukan istimewa. Kalau saudara menjadi kekasih Tuhan, karena Tuhan menjadi kebahagiaanmu, engkau mau menyenangkan Tuhan dalam setiap perilakumu. Saudara menjadi orang-orang istimewa bagi Tuhan. Tanpa didoakan pendeta atau siapapun,
Anda akan terpelihara luar biasa. Tuhan akan melindungi saudara, melindungi orang-orang yang saudara kasihi, dimanapun mereka berada, kapanpun Tuhan akan mengingat saudara. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti, ini pinter saya duit, oh nanti dulu ada faktor lain yang tidak pernah orang dengar. Nggak mungkin orang menjadi kekasih Tuhan begitu lalu anak cucunya jadi peminta-minta. Nah Bapak Ibu, kita kan nggak bisa melindungi anak kita 24 jam, Pak. Apa sih ruginya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, segenap hati? Toh Tuhan tidak minta duitmu, uangmu. Tuhan mau hatimu. Amin. Bisa paham saudara? Iya. Saudara juga nyaman kan di gereja ini? Apa yang diajarkan? Bukan imani berkat Tuhan. Saya doakan. Enggak. Jadi benar. Kamu akan diberkati dengan sendirinya. Aduh saudara. Kalau nasihat seperti ini tidak saudara dengar dengan baik. Saudara ke gereja mana lagi? Saudara mau kemana lagi? Silakan. Di sini diajari you must be perfect. Kamu harus sempurna. Sempurna dalam perkataan. Sempurna dalam pola makanmu. Sempurna dalam menepati janji. Sempurna dalam kejujuran. Sempurna dalam moral seksmu. Sempurna dalam mengatur rumah tangga. Harus berani sempurna. Tepuk tangan saudara. Jangan seperti yang saya ceritakan minggu lalu. Waktu saya masih muda umur 30-an lebih. Seorang pengusaha umur 60-an. Naik mobil bersama saya, dia juga aktif di gereja. Pak Eras, dia panggil saudara Pak, karena saudara pendeta. Saya paling tidak tahan kalau lihat cewek cakep. Jangan sampai tua-tua Bapak Ibu masih begitu. Wah Pak, biar saya tua begini, saya masih kuat loh Pak. Kuat apa? Ya kuat pacaran, boh. Jangan sampai kamu mati dengan mata sebelah gini loh. Tua-tua main mata sampai cekrek. Tua-tua kalau ribut sama orang gue bunuh loh. Ya kayak begitu tuh loh. Mulutnya sembarangan ngomong. Wah kalau bercanda, kalau ngomong sembarangan. Begini aja sudah gak bener nih. Tahu gak saudara? Udah bengkok hatimu. Gimana Pak Yusuf? Misalnya Pak Yusuf tanya begitu. Capek deh orangnya. Emangnya kenapa? Capek pokoknya. Itu aja udah jahat. Yuk kita benahi yuk. Kalau melayani jemaat, Bu, saya mau daftar. Oke. Cepet dong, Bu, ini kita sibuk nih. Tuh. Itu mah dia nggak menghormati hadirat Tuhan Yesus. Pengurus-pengurus juga harus manis, lembut, ya. Dilatih untuk bisa menjadi manusia-manusia Allah, manusia yang bermartabat Allah. Tidak mungkin Allah punya anak-anak yang martabatnya rendah, yang gampang tersinggung, gampang marah. Sembarangan dengan dalam hal berbicara. Tidak mungkin saudaraku sekalian. Oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, kenali kebenaran Tuhan. Lalu kenali kebenaran Tuhan. Lalu satu, Anda harus mengenal Tuhan, mengenal secara pengertian. Ini lewat PA, suara kebenaran, seminar, dibuka pikiranmu. Lalu yang kedua, mengenal secara langsung. Ini bagus, supaya Anda tahu. Dan punya kepekaan. Ajaran orang ini benar atau enggak. Jangan hanya pakai pikiran, ketemu. Tanya Tuhan. Saya pun sungguh bergumul. Tuhan ajaran ini benar enggak? Sungguh bukan bela. Ngomong begini supaya saudara percaya ajaran saya benar. Saya gumuli. Bukan apa kata buku atau tokoh teologi yang mana. Saya gumuli. Makanya kalau mau ribut-ribut saya nggak mau. Debat-debat saya nggak mau. Yuk ketemu Tuhan dulu. Yuk tanya Tuhanmu. Aku tanya Tuhanku. Saudara bisa membaca. Ini pendeta benar atau tidak. Baca dengan nuranimu. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata enggak benar. Pindah gereja. Jangan di sini. Atau memang disuruh Tuhan ke tempat lain untuk menjadi berkat bagi gereja lain, pergilah berkati gereja itu. Nuranimu yang harus hidup, saudaraku. Oleh sebab itu di tempat ini nanti akan saya adakan secara berkala, doa jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nanti saya ikut berdoa. Biar tempat ini penuh kemuliaan Tuhan.
Biarin kita belajar meditasi, nyembah Tuhan. Udah banyak kita belajar, otak kita udah penuh dengan teologi ya. Sekarang kita harus ketemu langsung dengan Tuhan. Dan Bapak ada waktu nanti ikut bergabung dengan kami di sini. Dari jam 10 sampai jam 3, jam 4 doa. Wah indah saudaraku, nyembah Tuhan terus, renungan lalu nyembah Tuhan, wah indah. Orang yang punya pengalaman bergaul secara pribadi dengan Tuhan, wah dia bisa mengontrol emosinya lebih baik dari orang yang tidak bertemu Tuhan. Amin. Dia bisa mengontrol nafsunya lebih baik dari orang yang tidak bertemu dengan Tuhan. Percaya saudaraku sekalian. Amin.